wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Fiternavila. Di sini saya akan membahas 3 topik penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pembelajaran kooperatif, yang kedua, pengelolaan kelas, dan yang ketiga, psikologi belajar dan pembelajaran. Ketiga topik ini saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan bermakna bagi siswa. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembelajaran kooperatif, sebuah strategi yang makin populer dalam dunia pendidikan. Apa itu pembelajaran komparatif? Pembelajaran komparatif adalah strategi pembelajaran yang menekankan kerjasama antara siswa dalam kelompok kecil. Bayangkan kelas yang penuh semangat di mana siswa saling membantu, berdiskusi, dan belajar bersama. Itulah gambaran pembelajaran kooperatif. Mengapa pembelajaran kooperatif itu penting? Pembelajaran kooperatif memiliki banyak manfaat loh. Selain meningkatkan hasil belajar, dia juga membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Bayangkan, siswa tidak hanya belajar materi, tetapi juga belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan masalah bersama. Nah, ada 4 prosedur pembelajaran kooperatif. Yang pertama, penjelasan materi. Guru menyampaikan pokok-pokok materi agar siswa memahami dasar pembelajaran. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Siswa bekerja dalam kelompok yang sudah dibentuk untuk mendalami materi yang sudah dijelaskan. Yang ketiga, penilaian. Dilakukan melalui tes atau kuis secara individu maupun kelompok. Nah, yang terakhir, pengakuan kelompok. Kelompok yang paling berprestasi diberikan penghargaan untuk memotivasi meningkatkan prestasi. Nah, pembelajaran komparatif ini juga ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya apa aja? Nah, kelebihannya mengurangi rasa ngantuk dan kebosanan saat belajar. Yang kedua, merangsang motivasi belajar melalui persaingan sehat. Yang ketiga, adanya tempat bertanya dan saling mengoreksi antara anggota kelompok. Yang keempat, mendorong ristasi oral, berbicara atau menjelaskan dengan lantang. Yang kelima, membantu mengingat materi melalui asosiasi dengan pengalaman belajar bersama. Nah, kelemahannya apa aja? Yang pertama, dapat menjadi ajang ngobrol atau bergosip jika tidak disiplin. Yang kedua, debat sepele yang membuang waktu. Yang ketiga, resiko kesalahan kelompok jika konsep yang salah diterima semua anggota tanpa konfirmasi. Nah, di sini juga ada model-model pembelajaran kooperatif. Ada banyak model pembelajaran kooperatif yang bisa kita terapkan, seperti STAD, TGT, dan Jigsaw. STAD, Student Times Achievement Division. Model ini menekankan pada interaksi antara siswa untuk saling memotivasi dan membantu dalam menguasai materi. Bayangkan, belajar dalam kelompok heterogen saling membantu memahami materi dan berlomba untuk mencapai target bersama. Nah, yang kedua, TGT, Team Games Turnamen. Model ini melibatkan semua siswa dalam permainan yang seru dan menantang. Bayangkan, belajar dalam kelompok, berlatih bersama, dan kemudian berkompetisi dalam permainan untuk menguji pemahaman mereka. Nah, yang terakhir ini Jigsaw. Model ini menekankan pada proses menemukan dan mentransformasikan informasi. Bayangkan, siswa belajar bagian materi yang berbeda, kemudian berbagi pengetahuan dengan kelompok lain. Mereka menjadi ahli dalam bidang tertentu dan saling mengajarkan satu sama lain. Nah, di sini yang kedua kita masuk dalam materi pengelolaan kelas yang efektif nih, yang merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Apa sih itu pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas adalah usaha untuk menciptakan
menciptakan atau menjaga kondisi belajar yang optimal sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Nah, agar pembelajaran kooperatif tadi berjalan efektif, kita perlu memperhatikan aspek pengelolaan kelas, di antaranya hubungan guru ke siswa. Bangunlah hubungan yang positif dan suportif dengan siswa. Jadilah guru yang ramah, peduli, dan mendukung mereka. Yang kedua, struktur kelompok. Aturlah struktur kelompok yang heterogen sehingga siswa dengan kemampuan berbeda dapat saling belajar. Yang ketiga, pola komunikasi. Dorong siswa untuk berkomunikasi dengan baik, berdiskusi, dan menghargai pendapat satu sama lain. Yang keempat, manajemen waktu. Atur waktu dengan baik agar semua aktivitas dalam pembelajaran kooperatif dapat terlaksana secara efektif. Nah, di sini juga ada faktor-faktor pengelola. Yang pertama, faktor internal, mencakup emosi siswa, pikiran siswa, perilaku dan kepribadian siswa. Yang kedua, eksternal, mencakup suasana lingkungan belajar, pembentukan kelompok-kelompok belajar, masalah jumlah siswa di kelas. Nah, di sini juga ada ruang lingkup pengelolaan kelas. Lingkungan fisik, kelas harus bersih, sehat, dan tempat duduknya diatur dengan nyaman. Yang kedua, disiplin. Kita harus menjaga ketertiban dan mengikuti aturan di kelas. Yang ketiga, perilaku. Kita harus menjaga perilaku yang positif dan saling menghormati. Yang keempat, konflik. Kita harus menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan damai. Nah, yang terakhir kita masuk ke materi psikologi belajar atau memahami karakter siswa. Apa sih psikologi belajar? Psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Hakikat psikologi belajar yaitu belajar tentang psikologi pendidikan adalah hal penting bagi tenaga pendidik, baik guru maupun dosen. Sebab kegiatan mengajar adalah kegiatan penuh dengan unsur psikologi di dalamnya. Psikologi belajar sangat penting bagi guru dan kita sebagai siswa. Dengan memahami bagaimana kita belajar, kita bisa memilih metode belajar yang paling efektif dan mencapai hasil yang optimal. Nah, di sini juga ada metode psikologi belajar. Yang pertama, klinis, mempelajari perilaku individu yang memiliki gangguan atau kelainan. Yang kedua, kuesioner, menggunakan pertanyaan tertulis untuk mempelajari aspek psikologi, sosial, dan pendidikan. Yang ketiga, eksperimen, melakukan pengamatan dan penelitian untuk mempelajari perilaku siswa. Nah, sini ada juga manfaat pembelajaran psikologi belajar. Manfaat pembelajaran psikologi belajar dan pembelajaran yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Membantu tenaga pendidik menentukan tujuan pembelajaran yang tepat. Yang kedua, mengatur kondisi belajar yang efektif. Memahami karakter peserta didik membantu mengatur kondisi belajar yang lebih efektif. Yang ketiga, mencegah masalah pembelajaran. Menerapkan metode psikologi belajar yang dapat mencegah masalah dalam pembelajaran. Yang keempat, menjaga kesehatan jiwa peserta didik. Psikologi belajar membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Yang kelima, mengatasi masalah peserta didik. Metode psikologi belajar dapat membantu mengatasi masalah pribadi peserta didik yang mempengaruhi pembelajaran. Yang keenam, memahami peserta didik dengan baik. Memahami karakteristik peserta didik memungkinkan tenaga pendidik menyediakan metode pembelajaran yang sesuai. Nah, di situ juga ada teori belajar dan dalam psikologi. Yang pertama, behavioristik, menekankan pada perubahan perilaku yang terjadi akibat interaksi antara stimulus dan respons. Yang kedua, konstruktivisme, menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan. Yang ketiga, humanistik, menekankan pada kebutuhan dan motivasi individu dalam belajar. Yang keempat, simbranetik, menekankan pada proses belajar sebagai sistem yang kompleks. Semua yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif, pengelolaan kelas, dan psikologi belajar saling berkaitan dan penting untuk menciptakan proses belajar dan mengajar yang berkualitas. Dengan memahami dan menerapkan 3 aspek ini, kita dapat membantu siswa mencapai potensi terbaiknya. Nah,
Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.